Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 65. Apa kenal? Mama, Papa, Andini tersenyum memandang Papa dan mamanya yang sering duduk di teban televisi. Sudah selesai mandi? Johan tersenyum memandang putrinya. Sudah, Pak, ini aku sudah wangi, jawab Andini yang duduk di antara Papa dan mamanya. Ini kenapa sih mau duduk di sini? Feni sedikit mencubit paha putrinya ketika putri sulungnya duduk di antara dirinya dan suaminya. Aku pengen di sini, duduk di tengah-tengah. Andini tersenyum ketika tubuhnya bisa duduk di tengah-tengah Papa dan juga mamanya. Sok manja, ucap Amera duduk di sofa yang berbeda. Amera memandang kakaknya sekilas dan kembali fokus dengan ponselnya. Biarin aja, jawab Andini yang mengeluarkan lidahnya. Johan dan Feni hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat tingkah kedua putrinya yang sudah beranjak remaja. Andini mengambil remote yang ada di atas meja dan mengganti siaran televisi tersebut. Kenapa diganti? Tanya Feni. Aku mau nonton ini, Ma, jawab Andini yang mengambil channel penayangan kegiatan pasukan Paskibraka. Apa ada pacar Andini di sana? Feni tersenyum memandang putrinya. Enggak ada, Ma. Andini sedikit menoleh ke arah mamanya. Dia baru ditinggal pacar, Ma, jawab Amera yang berbicara tanpa memandang ke arah kakaknya. Apa udah mulai pacaran sekarang? Johan sangat kaget saat mendengar ucapan putrinya. Cuma 1 minggu aja pacarannya, Pa, jawab Andini yang tersenyum menyengir. Jangan pacaran-pacaran, Papa tidak suka, ucap Johan. Kalau Papa nggak suka, ya wajar lah. Soalnya yang suka Andini, yang pacaran juga Andini. Andini tertawa memandang wajah papanya. Andini, Johan mengeraskan suaranya ketika menyebut nama putri kesayangannya. Andini dengan cepat menutup telinganya saat mendengar suara papanya yang menggema di gendang telinganya. Papa jangan ribut, Andini mau nonton ini. Gadis cantik dengan rambut panjang sebahu itu tersenyum memandang papanya. Ia memeluk papanya dan menyandarkan kepalanya di bahu papanya. Amera menatap tajam kakaknya. Ia begitu tidak suka melihat sikap manja kakaknya. Aku paling senang melihat pasukan Paskibraka yang ini, Ma. Namanya Randi Satria. Orangnya ganteng banget. Ujung namanya sama dengan nama Papa. Andini tersenyum memandang layar televisi yang berukuran besar tersebut. Johan diam ketika memandang sosok tampan yang memenuhi layar televisinya saat ini. Banyak kok yang pakai nama Satria, ucap Feni yang memandang layar televisi. Di kelas Andini ada 2 orang yang namanya ada Satrianya. Dia ini selalu suka jadi topik utama Ma di kelas, jelas Andini. Andini mengetahui nama Randi Satria itu karena teman-temannya yang sering menyebutkan nama tersebut. Dirinya kini menyaksikan galeri kegiatan putra-putri terbaik bangsa tersebut. Andini tidak mengerti mengapa dirinya begitu sangat menyukai sosok tampan yang saat ini menjadi sorotan kamera. Namun, bila dilihat dari postur tubuhnya, wajah yang tampan, senyum yang manis yang dimiliki oleh pria itu, wajar saja dirinya suka karena pria itu memiliki karismatik yang berbeda. Andini juga mengetahui bahwa teman-temannya menyukai pria itu karena memang wajah pria itu sangat tampan sekali. Johan hanya diam ketika memandang wajah tampan yang begitu sangat disukai oleh putrinya. Johan menggelengkan kepalanya ketika dirinya menyadari bahwa ini mungkin hanyalah perasaannya saja. Sosok yang terlihat sangat gagah di layar televisi itu tidak mungkin putranya. Di mana dia sekarang? Bila dia berjumpa dengan aku, sudah pasti dia sangat marah padaku, Johan berkata di dalam hatinya. Lebih dari 17 tahun dirinya tidak pernah mendengar kabar istrinya yang dulu ditinggalkannya secara sepihak karena perbuatan orang tuanya. Apapun alasannya, dirinya tetaplah seorang pria yang tidak bertanggung jawab.
Mungkin aku merindukannya, sehingga aku melihat wajah anak itu seperti dengan wajahnya. Sudah lebih 17 tahun aku hidup dengan rasa bersalah seperti ini, Johan berkata di dalam hatinya. Mbak Rati, kerjanya yang cepat, ucap Nina begitu sangat terburu-buru saat memasak di dapur. Iya Nina, ini udah buru-buru, jawab Rati. Wanita itu begitu sangat bersemangat ketika menggiling cabai dengan ulekan. Walaupun buru-buru, tapi rasanya jangan asal ya mbak, nanti pembeli nggak mau balik lagi. Nina takut pelanggannya akan pergi bila rasa masakannya asal-asalan. Iya Nina, jawab Rati. Rati sama seperti Nina, ia pun sangat tidak sabar untuk menonton siaran televisi. Hari ini tepat 17 Agustus, mereka akan menonton siaran upacara bendera yang dilakukan 1 tahun sekali. Acara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka akan disiarkan secara langsung di seluruh stasiun televisi. 17 Agustus ini terasa begitu sangat berbeda karena salah satu tokoh yang menaikkan benderanya adalah Randi, sosok yang begitu sangat mereka sayangi. Alhamdulillah, kita sudah selesai kerja. Sebentar lagi acaranya dimulai. Iya, itu sudah mulai. Rati menyelesaikan memasukkan daging rendang yang baru saja masak ke dalam panci stainless. Iya mbak, Nina ke depan duluan. Nina berlari ke depan dengan meninggalkan dapur. Ia memilih kursi yang paling dekat dengan televisi, agar dirinya bisa melihat wajah putranya dengan sangat dekat. Nina memandang televisi, air matanya menetes dengan sendirinya. Ia seakan tidak percaya saat melihat sosok yang begitu sangat gagah yang tersorot kamera. Putranya berdiri di barisan paling depan dan bertugas menjadi menaikkan bendera. Air mata Nina tidak ada henti-hentinya menetes. Dirinya begitu sangat bangga melihat putranya tersebut. Randi adalah kebanggaan ibu. Ibu sangat bersyukur. Allah sayang sama ibu. Allah memberikan ibu anak yang soleh, yang selalu membanggakan ibu. Nina mengusap air matanya. Dirinya sudah begitu sangat merindukan putranya. Randi benar-benar keren dan gagah. Rati duduk di samping Nina. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di dapur, wanita itu langsung ke depan dan menonton siaran langsung yang sudah ditunggu-tunggunya. Iya mbak, jawab Nina yang sangat fokus dengan layar televisi di depannya. Rati yang duduk di sebelah Nina, hanya dia menyaksikan upacara yang ditontonnya lewat televisi tersebut. Rati memandang Nina yang menangis haru. Bila melihat anaknya yang ada di barisan paskibraka seperti ini, siapa yang tidak bangga? Beberapa hari lagi Randi akan pulang. Nina sudah rindu ke pasar sama Randi. Nina tersenyum. Bila ayahnya melihat anaknya di layar televisi seperti ini, apa ayahnya bisa tahu itu anaknya? Rati memandang wajah Nina. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayahnya sudah nggak ingat kami lagi mbak, jadi tidak usah pikirin. Mungkin bila seandainya dia tanpa sengaja bertemu anaknya di jalan, mungkin kan nggak bakal tahu ya kalau itu anaknya. Iya mbak, tapi nggak apa-apa. Kami sudah bahagia walaupun hanya berdua, jawabnya. Nina benar-benar wanita yang hebat, ucap Rati. Nina hanya berusaha untuk mengajarkan anak Nina untuk selalu bertanggung jawab, rendah hati, sopan, dan tahu agama. Itu semua sudah menjadi modal terpenting untuk dirinya kelak, jawab Nina. Selama ke pasar sendiri, pasti banyak yang godain, ucap Rati. Nina hanya tersenyum mendengar ucapan wanita yang menjadi pekerja di rumah makan miliknya. Ya habis, ucap Nina yang seakan tidak ingin acara upacara bendera ini berakhir. Dirinya merasa belum puas melihat wajah putranya. Iya, padahal mbak masih rindu sekali lihat Randi. Iya mbak, jawab Nina yang masih duduk di kursinya dan memandang televisi yang sudah berganti siaran. Nina begitu senang, hari ini putranya akan pulang. Dirinya sudah tidak sabar untuk menyambut kepulangan putranya tersebut. Kamar putranya sudah dibersihkan. Alas kasur, sarung bantal sudah diganti dengan yang baru. Menu favorit putranya juga sudah disiapkannya. Nina duduk di teras depan rumah makan miliknya. Ia tidak menunggu putranya di sekolah
karena putranya akan langsung turun di depan rumah makan miliknya. Menunggu ini terasa begitu sangat lama baginya. Ia duduk dengan sangat tidak tenang. Setiap saat dirinya kemudian duduk lagi dan memandang ke kiri dan ke kanan, berharap bus yang dinaiki oleh putranya segera tiba. Nina tersenyum lebar ketika memandang bus yang ditunggu-tunggunya berhenti tepat di depan rumah makannya.